Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niti Melani. Pada pembelajaran sejarah, kita masih membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang kita bahas itu tentang pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Ternyata Indonesia juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Itu juga dilakukan terhadap tetangga dekatnya, yaitu Australia. Adapun usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 hingga tahun 1949 itu benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang saat itu dikuasai Partai Buruh. Setidaknya terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Boikotan ini diprakarsai oleh cabang Brisbane dari Waterside Workers Federation atau WWF atau kata lain Federasi Pekerjaan Pesisir Australia. Nah, partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Yang kedua, ini ada dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Inisiatif Partai Komunitas Australia atau ACP dan pimpinan komunitas dari Serikat Buruh Perairan Australia, para buruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan di atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Nah, pemboikotan ini diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Nah, aksi ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke-6 kapal. Selanjutnya, 31 serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung itu menghentikan 559 kapal yang seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda. Nah, selamat-selamatnya akhir Maret 1946, misalnya 1000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia itu masih tetap di Australia. Nah, pembuatan kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti kolonial, tetapi juga ingin menghentikan pertumbuhan gerakan komunitas yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini. Di kontaknya dengan WWF di beberapa kota Australia, para veteran Tanah Merah melalui organisasi mereka. Nah, Indonesian Political Exiles Association tampil efektif mengimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan
pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Black Armada adalah peristiwa aksi pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia oleh para pekerja pelabuhan Australia yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Aksi ini berawal dari sejumlah pekerja pelabuhan asal Indonesia di Sydney yang mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari warta berita siaran radio gelombang pendek. Seorang pekerja kapal Belanda bernama Tuklinon menyampaikan berita tersebut kepada rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian, Tuklinon dan sejumlah rekannya yang bekerja di kapal feri Belanda menolak perintah untuk berlayar. Ini memicu dukungan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Australia yang langsung memerintahkan anggotanya untuk memboikot seluruh kapal Belanda yang membawa amunisi dan material lain yang digunakan untuk menyerang pemerintah Indonesia. Pada tanggal 24 September terjadilah aksi boikot secara besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda pelabuhan Brisbane dan Sydney yang kemudian menyebar ke Melbourne dan Fremantle. Aksi mencapai puncaknya dengan terjadinya demonstrasi di kantor Kedutaan Besar Belanda pada tanggal 28 September 1945 yang mendesak Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia. Kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Tapi yang kita bahas hari ini yaitu tentang konsep komunitas lokal. Konsep komunitas lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi, yang berbagi lingkungan. Komunitas lokal tersebut bisa terbentuk melalui dua pola, yaitu yang pertama, organisasi atau perusahaan yang menjalankan sebuah aktivitasnya pada wilayah yang telah dihuni penduduk setempat. Yang kedua, perusahaan datang lebih dahulu, baru kemudian penduduk banyak berdatangan. Adapun ciri-ciri komunitas lokal, yang pertama, sekelompok orang. Dua, lokasi atau wilayah yang pasti. Yang ketiga, sentimen komunitas. Yang keempat, naturalitas. Yang kelima, keabadian. Yang keenam, kesamaan. Ketujuh, tujuan yang lebih luas. Kedelapan, kehidupan sosial yang terorganisir. Yang kesembilan, memiliki nama tertentu. Kesepuluh, tidak ada status hukum. Yang ke-11, ukuran komunitas. Yang ke-12, sifat konkret. Yang ke-13, memiliki struktur tertentu. Selanjutnya, ada jenis komunitas lokal dan contoh komunitas lokal. Nah, jenisnya yaitu komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan. Sedangkan contohnya yaitu komunitas nelayan dan kelompok tani. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.